Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kajian singkat hari ini setelah salat Jum'ah ingin menyampaikan tentang kemunafikan struktural, yaitu kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa, para penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk mengelabui, untuk menipu, menyengsarakan umat, menyengsarakan masyarakat. Dan ini sangat berbahaya dibandingkan dengan kemunafikan individual dan kemunafikan sosial. Dahulu dalam sebuah riwayat disampaikan oleh Imam Bukhari kepada kita, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan nasihat petua kepada satu kaum, dan ini diceritakan oleh sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sedang memberikan nasihat kepada kaum tersebut, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui dan dia bertanya dengan lantang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaannya apa? Mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan kehancuran, kapan hari kiamat itu akan terjadi ya Rasulullah? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan respon, tidak menjawab terhadap pertanyaan itu, dan dia terus, baginda Rasul terus memberikan nasihat, petuah kepada kaum yang sedang dihadapinya dalam majelis tersebut. Lalu sebagian orang berkata Rasulullah tak mendengar, karena itulah Rasulullah tidak menjawabnya. Dan sebagian lagi mengatakan Rasulullah dengar, tapi Rasulullah tidak mau untuk menjawabnya. Namun setelah Rasulullah selesai memberikan petuah, lantas Rasulullah bertanya kepada yang hadirin. Apa pertanyaan Rasulullah? Siapa tadi yang bertanya? Siapa tadi yang bertanya tentang as-sa'ah, hari kiamat, hari kehancuran itu? Dan orang itu mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, idza duyiyatil amanatu fantaziris sa'ah. Apabila amanah sudah diselewengkan, maka tunggulah saat kehancuran. Apabila amanah telah diselewengkan, maka tunggulah saat kehancuran. Dan yang bertanya tadi itu jujur dia, dan dia tidak tahu kaifa idu'atuha ya Rasulullah, bagaimana amanah yang diselewengkan itu ya Rasulullah. Baru Rasulullah kembali menjawab dengan satu ungkapan yang tegas, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila satu amanah, kepercayaan, kepemimpinan, tanggung jawab ditimpakan, diberikan, dibebankan kepada orang yang tidak mengerti, bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada pesan yang kita ambil di sini. Ini masalah kepemimpinan, masalah amanah kepemimpinan. Dalam Al-Quran surah An-Nisa 58 itu Allah jelaskan agar apa? Allah menyuruh, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan supaya sampaikan amanah. Jadi kalau sudah diberikan kepercayaan amanah kepemimpinan, maka itu harus disampaikan kepada orang yang memberikan amanah kepada kita. Oleh karena syarat yang pertama adalah punya ilmu. Orang yang memegang kekuasaan, yang diberikan kepercayaan amanah kepemimpinan, yang pertama adalah punya ilmu dan wawasan yang luas. Karena persoalan semakin banyak, sehingga butuh kecerdasan. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah yang diberikan oleh Nabi itu wajib dimiliki oleh setiap pemimpin. Yang kedua, dia harus berbadan kuat dan sehat. Dan yang ketiga, dia adalah terpercaya. Sebagaimana terpercaya Nabi Yusuf ketika dia meminta amanah itu, saya hafizun alim,
inni hafizun alim, aku orang yang mampu menjaga amanah kekuasaan ini dan aku paham, berilmu tentang ini. Dan ketika orang-orang yang berkuasa tidak menjalankan amanah kepemimpinannya karena kebodohannya atau karena kezalimannya atau karena keserakahannya, maka itulah yang disebut dengan kemunafikan struktural. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dengan tanda tangannya yang berkuasa itu bisa memberikan dampak yang sangat luas dan sangat dalam kepada umat atau kepada masyarakatnya. Oleh karenanya, menjelang pemilihan calon presiden di tahun yang akan datang ini, yang tinggal beberapa bulan ini, kita harus betul-betul merenung dalam, jangan sampai kita asal memilih, karena kalau salah kita memilih pemimpin, maka yang menderita adalah seluruh masyarakat. Dan yang kita pilih adalah yang takut kepada Allah, berpihak kebenaran, kepada kebaikan, dan menyayangi masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.